Kaisang ke DPP PKS jelang Pilkada Jakarta memunculkan tanya soal kemungkinan terbukanya pintu koalisi setelah PKS mengajukan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta. Apakah mungkin koalisi terjadi dan apa saja yang dibahas dalam pertemuan petang ini? Sudah bersama kami, Saudara Ismail Bahtiar, politisi muda PKS, ada juga Siti Zuhro, pengamat politik BRIN, dan Aryo Bimo, juru bicara PSI. Selamat petang, Mas Ismail, Bu Siti, Mas Aryo. Ya, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan tadi sekitar pukul 4 lewat ya. Apa saja Mas Ismail yang dibahas dalam pertemuan ini? Saya baru saja meninggalkan ruang pertemuan dan sampai saat ini, Mas, pertemuan masih berlangsung hangat, penuh canda tawa, penuh banyak kejutan-kejutan dari semua statement yang muncul, dan semoga setelah pertemuan ini nanti di press conference publik akan mengetahui apa yang menjadi isi obrolan, apa yang menjadi isi silaturahim daripada PKS dan PSI pada sore hari ini. Baru yang saja pasti bahwa baru saja meninggalkan, apakah ini termasuk juga dibahas soal Pilkada Jakarta? Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa yang dibahas memang banyak hal, tapi salah satu yang cukup intensif dibahas terkait dengan bagaimana kemungkinan pasangan aman Anies Sohibul ini bisa melibatkan berkolaborasi dengan teman-teman PSI juga. Karena ternyata kami juga baru tahu di ruangan ini bahwa PSI dan juga PKS ternyata sudah membangun banyak kolaborasi di beberapa daerah dan tempat. Sebutlah misalnya Banten, Lebak, ternyata kolaborasi untuk mengusung Cakada dan Wacakada itu sudah terbangun. Bahkan di Lebak itu Cakadanya PKS, Wacakadanya PSI. Sehingga yang tadinya mungkin banyak orang berpikir bahwa kelihatannya akan sulit PSI ataupun PKS berkolaborasi, ternyata justru yang terbuka hari ini, kolaborasi itu semakin hangat, dan kami yakin bahwa setelah pertemuan ini insya Allah akan banyak kejutan-kejutan terkait dengan pilkada yang akan kami jajaki bersama insya Allah. Oke, Mas Aryo, tapi tetap ya tadi PKS masih mengusung nih keras solid untuk mengusung Anies Sohibul Iman. Nah, kalau dari PSI bagaimana dengan diundangnya Kaisang ke DPP PKS? Apakah ini bisa menjadi jalan untuk buka pintu koalisi atau seperti apa sih PSI melihatnya undangan dari PKS ini, Mas Aryo? Nah, ini kan jadi kalau misalnya masalah membuka komunikasi dan sebagainya itu kan hal yang lumrah, dan ini yang tradisi seperti inilah yang mungkin perlu kita biasakan ya. Artinya terlepas dari apapun yang pernah kita alami waktu pilpres, waktu pileg, itu persaingannya sangat ketat dan sebagainya. Tapi ketika udah ada istilahnya momentum lain, ini seperti pilkada ini bisa jadi proses yang berbeda ya, totally berbeda gitu. Dan ini menjadi komunikasi politik yang bagus gitu, tradisi yang bagus gitu. Ketika PKS itu mengundang PSI untuk membicarakan sebenarnya banyak hal seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa bukan hanya pilkada DKI yang kita bicarakan, tapi juga secara nasional gitu. Baik, Bu Siti, ini kalau melihat sikap politik PKS kan di Pilpres saja kerap berseberangan, mengkritik soal pencalonan Gibran. Tapi sekarang PKS mengundang PSI, Ketua Umumnya langsung datang ke DPP. Apa yang Anda baca dari sikap politik kedua partai ini yang kerap berseberangan biasanya? Iya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya politik ini sangat cair ya. Jadi politik ini lagi-lagi selalu penuh opsi, penuh solusi dan seni kemungkinan. Maka dari awal saya sudah mengatakan dalam berbagai topik di Kompas TV ini, tidak selalunya bisa disimpulkan bahwa gitu ya, apa yang terjadi di politik nasional, koalisi di nasional itu bisa diturunkan begitu saja paralel harus seperti itu sampai ke provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak. Jadi pengalaman kita menunjukkan selama pilkada sejak 2005 ya, pilkada langsung, sampai 2020 itu senantiasa kohabitasi yang terjadi. Jadi tidak ada paralelisme gitu ya, tidak ada sama sebangun antara koalisi di pusat dan koalisi di daerah. Oleh karena itu, satu contoh sekarang ini, betapa politik itu sangat cair, yang tidak mungkin menjadi mungkin, kan gitu. Karena ternyata tidak bisa dipaksakan gitu ya blueprintnya
Pilpres itu dengan bublinya pilkada di tahun 2024 ini. Jadi kapan berteman, kapan berkoalisi, Tapi ini kapan jadi jalan saling terbuka, berada. semakin terbuka untuk koalisi antara PSI dan PKS di Jakarta. Tidak tertutup kemungkinan ya, tapi bagaimanapun juga saya melihat ini hanya masih cair, Oke. saling menjajaki gitu ya. Partai-partai ini saling menjajaki. Jadi kemungkinan-kemungkinan mana yang akhirnya gitu di titik kulminasinya itu yang paling memungkinkan Oke. untuk PKS atau untuk PSI saling berkoalisi. Jadi mereka belum ada kata putus, saling menjajaki saja. Oke. Dan apa yang dibicarakan seperti yang disampaikan oleh dari PKS maupun Mas Ari Bimo tadi itu adalah ya biasa saja dalam politik mereka itu melakukannya seolah-olah tidak ada beban biasa. Oh, oke. Kita warga negara, Baik. warga Jakarta itu menerjemahkan atau memaknai seolah-olah tidak bisa bergabung atau berkoalisi kan itu. Bu Siti, ini yang ditunggu juga. Apa sih sebetulnya yang bisa jadi daya tawar politik dari PSI yang tak bisa ditolak oleh PKS? Ini bisa bertemu keduanya. Karena kan sebelumnya PKS ini menyinggung soal cawe-cawe Jokowi di Jakarta ini. Iya, ini menarik ya, pertanyaan yang sangat krusial itu sebetulnya. Mengapa lalu mendadak harus ada pertemuan seperti ini gitu. Ya PKS kan sudah mencoba dengan tentu ya, dengan semaksimal mungkin sebagai partai pemenang untuk mengusung calon kadernya sendiri. Lah, lalu kompromi terjadi dan sebagainya, Anies dipasangkan dengan cawagup yaitu mantan Presiden PKS ya, Pak Sohibul Iman. Dalam keadaan seperti itu ternyata respon yang didapat baik dari PKB maupun PDIP, PDI Perjuangan lebih eksplisit menyampaikan bahwa seharusnya tidak dipasangkan dulu. Lah, ada kemungkinan bisa deadlock kan. Lah, daripada deadlock maka harus mencari teman kan gitu. Supaya kekurangan berapa kursi, 4 kursi lagi dari PKS itu harus terjawab jauh sebelum pendaftaran Agustus nanti kan itu sebetulnya. Oke, apakah betul pertemuan atau mengundang PSI ke DPP PKS untuk menjawab deadlock dalam mengajukan Anies Sohibul? Lantas nanti PKS bagaimana? Karena selama ini yang digadang-gadang maju dari PSI maksudnya adalah Kaisang Pangarep di Jakarta. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang, saudara.